Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Kiai Haji Syaiful Arifin SS MPD selaku Dewan Pembina Dompet Al-Quran Indonesia. Yang kami hormati Kiai Haji Farid Dhofir LC MSI selaku Dewan Pengawas Syariah Dompet Al-Quran Indonesia. Yang kami hormati juga Ketua Dewan Pengurus Dompet Al-Quran Indonesia, ada Ustadz Agung Heru Setiawan. Tidak lupa juga yang kami hormati ada Kepala Desa Bapak Amirul Mukminin yang hadir di sore hari ini, serta asatidz-asatidzah para pengurus Dompet Al-Quran Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini para mitra muslim yang sekarang juga menyimak melalui radio, ada juga yang menyimak melalui YouTube Suara Muslim TV dan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, di Suara Muslim Batu dan dimanapun saja berada. Alhamdulillah safari Ramadan di sore hari ini kita bertempat di kantor pusat Dompet Al-Quran Indonesia, tepatnya di Ruko Citra City, Blok R nomor 28 Sarirogo, Sidoarjo. Semoga aktivitas kita di sore hari ini yang sudah kita laksanakan dan juga yang sedang kita laksanakan semuanya mendapatkan limpahan karunia, kemudahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh dalam segala aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan fi dini wa dunyal hatal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adik dan juga mitra muslim dimanapun saja berada, marilah kita buka acara sore hari ini, buka bersama anak yatim, tepatnya di kantor pusat Dompet Al-Quran Indonesia, Sarirogo. Kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya sebelum kita lanjutkan dengan sambutan-sambutan, selanjutnya ada tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Fadia Haya Maleyeka. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul adzim wa shallaka rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan bacaan Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh Ananda Fadia Haya Mayeka, semoga menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mitra muslim dimanapun saja berada, Bapak Ibu yang hadir di kesempatan sore hari ini tentang acara berbagi kebahagiaan bersama anak yatim, kita lanjutkan, yaitu ada sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Dompet Al-Quran Indonesia. Kepada beliau Ustadz Agung Heru Setiawan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya anak-anak ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Kiai Haji Syaiful Arifin, Dewan Pembina Yayasan Dompet Al-Quran Indonesia. Yang kami hormati Kiai Haji Farid Taufir, Ketua Dewan Pengawas Syariah Dompet Al-Quran Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Syarirogo, Bapak Amirul Mukminin. Yang kami banggakan anak-anak sekalian beserta undangan yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada sore ini menjelang kita berbuka puasa bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga patut kita bersyukur hari ini hari yang ke-27 Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini tanggal 27 Ramadan bertepatan dengan hari zakat nasional. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian banyak yang tidak tahu kalau ada hari zakat nasional. Jadi hari zakat nasional itu tepatnya tanggal 27 Ramadan. Penetapan hari zakat ini sudah ditetapkan pada saat pemerintahan Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013. Nah, karenanya momentum peringatan Hari Zakat Nasional ini, Dompet Al-Quran Indonesia mengadakan kegiatan pada sore ini, yaitu berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim. Sebenarnya agenda ini adalah agenda rutin tiap tahun. Namun kita ingin kegiatan ini kita barengkan ya, dengan Hari Zakat Nasional. Alhamdulillah dengan adanya Hari Zakat Nasional ini sudah banyak masyarakat kita yang sudah sadar zakat. Alhamdulillah Dompet Al-Quran Indonesia dengan program zakat kita mampu mempunyai program-program pemberdayaan, baik itu program untuk pengentasan kemiskinan, juga untuk penguatan akidah. Alhamdulillah. Dan hari ini kita ingin bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim di sini semuanya. Dan kami sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir dan anak-anak yatim karena berkenan hadir pada kesempatan yang baik ini. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan pada kita semuanya dan ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah SWT. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Agung Heru Setiawan selaku Ketua Dewan Pengurus Dompet Al-Quran Indonesia. Dan seperti diketahui Mitra Muslim, ternyata 27 Ramadan ini hari zakat nasional Ustadz ya. Semoga dengan adanya Dompet Al-Quran Indonesia, terutama di Sidoarjo ataupun dimanapun saja berada, telah bisa insya Allah terus memberi kebermanfaatan Ustadz ya, baik itu di 8 asnaf ataupun dari sisi kebermanfaatan secara pemberdayaan ekonomi dimanapun saja berada. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu Mitra Muslim dimanapun saja berada, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Pembina Dompet Al-Quran Indonesia kepada beliau Kiai Haji Syaiful Arifin SS MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Al-muhtaramun, para alim, para kiai, para ustadz, wabil khusus Kiai Haji Farid Dhafir selaku Ketua Dewan Syariah Dompet Al-Quran Indonesia, Bapak Lurah yang kami hormati, Pak Agung juga, Pak Agung Tomo, Agung Heru, Agung semua di DG ini. Agung satunya mana? Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, adik-adik yang hadir di forum ini, alhamdulillah. Juga para panitia, ya dengarin pada sarungan, aku mau sarungan aku mau jadi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini bisa hadir menghadiri undangan Dompet Quran Indonesia DKI ya, untuk berbagi kebahagiaan. Mudah-mudahan semua yang ada di majelis ini bahagia saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti masuk surga. Amin. Adik-adik mau masuk surga ya? Ya, kita berdoa dan berusaha agar bisa masuk surga. Alhamdulillah, para hadirin, saya ikut senang, ikut bahagia Dompet Al-Quran sampai hari ini sudah berusia 13 tahun ya. Ya. 13 tahun sejak dirintis dulu. Ya, alhamdulillah saya dulu awal-awal yang ngantor di sini sama Ustadz Agus Haryadi. Hanya berdua. Ya, belum ada apa-apanya. Hanya ada 2 meja di dalam situ. Ya. Masih sepi ya waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi lembaga amil zakat tingkat provinsi, dan mudah-mudahan sesegera mungkin tahun depan insya Allah menjadi lembaga amil zakat nasional. Amin. Ya, tahun depan itu bisa 2025, bisa 2026, tapi saya berharap 2025 mudah-mudahan. Alhamdulillah. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Kepala Desa Sarirogo yang menyempatkan hadir ya, tidak di luar jam kerja. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak. Dulu ketika ruko-ruko ini baru mulai dibangun, saya dari Davi sering lewat sini hampir tiap hari. Saya sering berdoa lewat situ, ya Allah, kalau punya ruko di sini gitu ya, seneng lah gitu. Alhamdulillah, walaupun bukan punya saya, Diki yang punya. Alhamdulillah. Ya, coba pian dongo nih nggak hanya 1 ruko gitu ya, 3 gitu mungkin ya, tambah apik gitu ya. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan yang 1 ini bisa menjadi tempat untuk mengawali kegiatan yang banyak, yang baik untuk kemaslahatan kita semua. Ya, bisa membantu para pecinta Al-Quran ya, karena itu niat sejak awal, makanya diberi nama Dompet Al-Quran.
karena ingin fokus membantu para pencinta Al-Quran, baik yang belajar maupun yang mengajarkan Al-Quran. Ya, semua insya Allah yang di sini ini para pengajar dan belajar Al-Quran. Ya, karena itu profesi yang terbaik ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Ini wabil khusus nih pada Yai Farid Wafir, jauh-jauh dari Gresik, Masya Allah. Ganjarannya paling mewakil. Alhamdulillah. Ya. Ini dari mana saja Pak Agung, anak-anak ini? Wis Sari Rogong ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi hidupnya di dunia dan akhirat, ya, dibahagiakan di dunia dan di akhirat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya lancar, berkah dan sehat walafiat, nanti berakhir husnul khatimah. Wabil khusus di Ramadan ini mudah-mudahan semua diberi Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada teman-teman Diki, barakallahu fikum, selamat ya, mudah-mudahan sukses, lancar dan terus bisa berkhidmah untuk umat dan bangsa Indonesia. Terima kasih atas nama seluruh Dewan Pembina, saya menyampaikan terima kasih, jazakumullah khairan, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Alhamdulillah bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami sampaikan terima kasih kepada Kiai Haji Syaiful Arifin SS MPD selaku Dewan Pembina Dompet Al-Quran Indonesia. Mitra Muslim, Bapak Ibu hadirin dimanapun saja berada, sambutan yang ketiga kepada beliau yang terhormat Kepala Desa Sarirogo, ada Bapak Amirul Mukminin. Kepada Bapak Amirul Mukminin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Dewan Syariah Dompet Al-Quran, yang kami hormati Ketua Pengawas Dewan Syariah Dompet Al-Quran, yang kami hormati Abah Yai Abdofir, dan yang kami muliakan anak-anak kami, anak-anak yatim dari Sarirogo yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kami curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memimpin kita dari zaman kejahilian ke jalan Islam, dinil Islam. Kami sebagai pemerintah Desa Sarirogo mengucapkan terima kasih kepada pengurus Dompet Al-Quran, yang mana Dompet Al-Quran itu telah memberikan kebahagiaan kepada warga kami yang yatim, sehingga anak-anak kami, yaitu anak yatim itu bisa berbahagia pada hari ini dan semoga seterusnya. Untuk keutamaan memberi kebahagiaan kepada yatim, saya kira nggak usah saya jelaskan karena semua ini adalah pakar-pakarnya.
saya cuma memberi wejangan untuk anak-anak kami, anak-anak yatim, anak-anak saya yang saya cintai. Untuk anak-anak yang yatim, ya jangan berputus asa, ya untuk berprestasi. Kita mencontohkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah yatim piatu dan beliau adalah manusia paling sukses di muka bumi ini, dan banyak sekali contoh-contoh dari tokoh-tokoh dunia yang semuanya, ya tidak semuanya, yang sebagian besar yaitu yatim, seperti Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani, Bung Karno, banyak sekali dari anak yatim tetapi bisa jadi tokoh-tokoh dunia. Karena apa? Karena pertama itu belajar, kedua bekerja keras, sehingga bisa menjadi tokoh dunia dan menjadi panutan bagi manusia-manusia lainnya. Yang penting jangan lupa belajar yang utama adalah belajar Al-Quran. Karena apa? Di Quran itu pertama itu petunjuk, kedua semua ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran. Sehingga kalau ada ilmu pengetahuan dan lain-lainnya semuanya itu sepertinya hebat, semuanya itu sudah ada di Al-Quran. Sebelum ditemukan ilmu pengetahuan yang mana itu mulai abad 19, 20, 21, sebenarnya di Al-Quran sudah ada semuanya. Itu ada di abad 6 Masehi, yaitu di mana yang Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan kita anak-anak harus belajar di guru yang tepat, karena kalau zaman sekarang itu banyak apa-apa jadi guru, sebenarnya nggak menguasai Al-Quran, tapi dipaksakan sehingga untuk terjemahan Al-Quran atau makna Al-Quran diselewengkan sesuai dengan kemauannya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak menemui guru yang seperti itu. Kalau kita belajar di guru yang nggak tepat dan kita mengikuti, kita mengamalkan, kemudian kita nanti mengajarkan ke orang lain, sehingga kita disebut orang sesat yang menyesatkan. Ya, begitulah untuk sambutan kita dari atas nama pemerintah Desa Sarirogo. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada panitia Dompet Al-Quran. Mudah-mudahan Dompet Al-Quran itu terus berkembang dan diridhoi Allah, dicintai oleh Rasulullah, karena mencintai kekasih Rasulullah yaitu yatim piatu. Dan dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sarirogo, ada Bapak Amirul Mukminin dan mitra muslim, hadirin dimanapun saja berada. Acara selanjutnya yaitu penyerahan bingkisan simbolis kepada yang terhormat. Yang pertama ada Ustadz Agung Heru Setiawan dan juga Pak Kiai Haji Syaiful Arifin SS MPD, dimohon untuk hadir di hadapan kami semua.
Ya, didokumentasikan dulu. Mitra Muslim dimanapun saja berada, saat ini penyerahan bingkisan yang saat ini diserahkan oleh Kiai Haji Syaiful Arifin SS MPD, Dewan Pembina Dompet Al-Quran Indonesia, dan juga didampingi oleh Ustadz Agung Heru Setiawan, Ketua Dewan Pengurus Dompet Al-Quran Indonesia, perwakilan dari Ananda yang ikut hadir dalam buka bersama di sore hari ini. Foto sama-sama. Sampun. Ya, baik, terima kasih kepada Ustadz Agung dan juga Pak Kiai Haji Syaiful Arifin dan juga Ananda. Semoga kita doakan ya Ananda yang hadir di sini menjadi penerus generasi bangsa yang bertakwa, unggul prestasi, perilakunya dan manfaat untuk seluruhnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mitra Muslim dan juga hadirin dimanapun saja berada, kali ini Safari Ramadan bersama Dompet Al-Quran Indonesia di kantor pusat Sarirogo di Ruko Citra City Blok R nomor 28, dan kali ini tausiah akan disampaikan oleh guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Ketua Dewan Pengawas Syariah Dompet Al-Quran Indonesia. Kepada beliau Kiai Haji Farid Dhofir LC MSI kami persilahkan ya terkait tentang tema 2 kunci surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya ini. Yang semangat malah Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Syaiful Arifin, Pembina Dompet Al-Quran Indonesia, Bapak Agung Heru beserta seluruh pengurus, Bapak Kepala Desa Sarirogo, kru dari Suara Muslim, para ibu dan para anak-anak sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya hari ini dan seterusnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan anak-anakku sekalian, tadi dari awal itu mulai dari Pak Kiai bicara tentang masuk surga. Bapak Kepala Desa juga kepingin kita semuanya masuk surga. Bapak Direktur juga semuanya yang sudah berbicara tadi di sini berdoa mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Nah sekarang saya mau cerita
Ini mau mendengarkan enggak ya nih anak-anak kita ini? Mau ya? Ceritanya begini. Ini untuk anak-anak dan juga untuk ibu-ibu. Satu ketika ada seorang ibu namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Seorang ibu solihah, perhatian kepada anaknya. Beliau ini seorang ibu yang janda karena suaminya sudah meninggal dan dikaruniai oleh Allah satu anak laki-laki, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu silaturahim ke rumah beliau, ke rumah Ummu Sulaim, yang di situ juga ada anaknya yang masih yatim itu, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah disambut dengan baik, setelah omong-omong yang bermanfaat, kemudian Ummu Sulaim sang ibu ini matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza Anas khuwaidimuka fad'ullaha lahu." Ini ibu yang luar biasa ini. Kata beliau, "Ya Rasul, ini anak saya namanya Anas. Khuwaidimuka, mohon anak saya laki-laki namanya Anas yang masih kecil ini jenengan jadikan sebagai khuwaidim, anak kecil yang melayani panjenengan sekeluarga." Seorang ibu memperhatikan masa depan anaknya yang yatim dengan cara dipasrahkan kepada Nabi, bukan hanya untuk membantu, tapi juga yang penting pasti dapat ilmu dari Rasulullah. Belum titik, ada lanjutannya. Fad'ullaha lahu. Ya Rasul, maka saya minta kepada panjenengan, jenengan doakan anak ini. Satu, ibu-ibu, seorang ibu meskipun punya kelemahan, meskipun punya kekurangan, mungkin kurang di sana, kurang di sini, tapi harus tetap memperhatikan pendidikan anaknya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kades, belajar sholatnya, belajar ngajinya. Ibu tidak boleh karena kekurangannya, karena mungkin janda, karena mungkin saja miskin, lalu tidak punya semangat mendidik anaknya, tidak boleh. Satu. Yang kedua, seorang ibu ini memperhatikan masa depan anaknya dengan cara tetap harus sekolah, dan sekolahnya tidak tanggung-tanggung. Kenal dengan kiainya, Ustaz Saiful. Ya, itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dipasrahkan kepada beliau, mengabdi kepada keluarga beliau. Yang ketiga, Ummu Sulaim tidak minta upah. Tidak minta, ya Rasul, anak ini biarlah jadi pembantu panjenengan, upahnya sehari sekian, sepekan sekian, sebulan sekian, tidak. Minta upah tapi bukan materi. Apa? Fad'ullaha lahu, minta dibayar dengan doa. Dibayar dengan doa. Makanya cerita ini, ibu dan bapak-bapak sekalian, cerita ini disampaikan oleh Anas kepada kita ketika Anas sudah sepuh, mengingat masa lalunya dulu. Ketika ada doa-doa Rasulullah, kata Anas, ketika ibu saya minta kepada Rasulullah agar saya didoakan,
Nabi itu doakan ke saya panjang lebar. Akeh sing didongakno Nabi itu. Yang saya ingat cuma bagian belakangnya saja. Karena waktu itu masih kecil Pak Direktur. Masih kecil. Jadi yang saya ingat doa Rasul kepada saya yang buri-buri ini tok. Apa itu? Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ibu-ibu harus hafal ini. Yang terutama merawat anak yatim. Allahumma ya Allah, akfir malahu. Perbanyak hartanya anak ini. Artinya apa? Tidak minta upah duit, tapi didoakan Nabi menjadi kaya. Enak ndi njaluk bayaran duit didongakno sugih. Karu-karune. Jadi tidak minta bayaran duit sekian, tapi minta doa. Dan Nabi mendoakan, Allahumma akfir malahu. Yang kedua, wa waladahu. Ya Allah, kula nyuwun datang panjenengan, perbanyak anak cucunya ini, Anas bin Malik ini. Sik cilik ditungakno anake akeh, putune akeh. Dan yang ketiga, wa barik lahu fihi. Ya Allah, setelah anaknya banyak, setelah hartanya banyak, jadikan semuanya ini berkah bagi Anas bin Malik. Luar biasa ini doa para hadirin sekalian. Dan Anas, sekali lagi, ini termasuk yang semua doa, 3 doanya Nabi itu mustajab. Semuanya dikabulkan. Nah, Anas bin Malik ketika cerita hadis ini, dia mengatakan, saya hari ini, setua ini, umur saya sudah 120 tahun. Termasuk sahabat yang usianya sepuh. Di usia 120 tahun lebih itu, saya, anak saya, cucu saya, itu bid'un minal mi'ah, 100 lebih. Umure 120 berarti tua. Anak putune 100 berarti akeh. Dalam bahasa Gresik saya jangkrak. Nggih, sami nggih. Jangkrak, anak putune akeh. Dan saya lamin aktsaril ansori malan. Saya ini termasuk orang Ansor yang kaya. Umure sepuh, anak putune akeh, sugih kabeh. Itu berkat doa Rasulullah yang mustajab. Satu lagi, wa barik lahu fihi. Ya Allah, hartanya banyak nanti, anaknya banyak nanti, berkahi semuanya. Ternyata Anas juga mengatakan, saya, anak saya, cucu saya, hartanya banyak dan semuanya menjadi para hafid Al-Quran. Disitulah harta menjadi berkah, anak keturunan menjadi berkah, kalau semuanya cinta dan menjadi hafid Al-Quran. Dan semuanya ini adalah ahli surga karena Al-Quran. Orang yang rajin baca Quran, rajin belajar Al-Quran, orang yang kemudian juga mengajarkan Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, di hari kiamat dapat syafaat. Tidak pakai minta, Quran itu datang sendiri. Syafi'an li ashabihi. Setelah di hari kiamat dapat syafaat dengan Al-Quran, dimasukkan ke surga, atas doa Pak Kades tadi, dimasukkan ke surga. Begitu semuanya sudah masuk surga ini, ada pengumuman lagi. Di surga itu masih ada pengumuman, yuqalu li ahlil jannah. Nanti akan ada pengumuman, yuqalu li ashabil Quran.
yang rajin-rajin baca Quran, ngaji Quran dikumpulkan di surga, kemudian diumumkan, Iqra, ngaji. Jadi di surga masih ada perintah ngaji. Iqra, wartaqi, kamu sambil baca Quran, kamu naik ini tangga surga ini. Surga pertama, naik lagi surga kedua sambil ngaji. Waratil, ngajinya jangan cepet-cepet, ngajinya yang pelan-pelan, yang enak. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dulu kamu di dunia kan ngajinya tartil. Jadi disuruh ngaji, nanti gak iso ngaji terus piye? Ayo. Gitu. Di surga disuruh ngaji sambil naik anak tangga, naik ke surga kedua, surga ketiga, ngajinya yang tartil. Nah, kenapa? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takrauha. Nanti di mana surgamu? Apakah surga ke-10, surga ke-20, surga keberapa? Nanti tergantung kamu ngajinya itu mandek di mana. Begitu kamu selesai, di situ surgamu. Nah, adik-adik ini saya tanya ini, tiap hari ngaji enggak? Ngaji. Ngajinya di rumah, di masjid atau di TPQ? Macam-macam. Yang penting ngaji, karena orang yang cinta Quran dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Makanya Pak Direktur, DK ini adalah langkah mengajak semua orang masuk surga dengan cinta Al-Quran. Yang kedua sekarang, itu tadi kalau mau pengen masuk surga harus cinta Al-Quran, ngaji Al-Quran. Yang kedua, kalau ingin masuk surga harus rajin sholat. Nah, sinten sing jawab sholat nih. Rajin sholat. Ada ceritanya lagi. Anak kecil namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Anak kecil, dia cerita ke kita. Suatu hari Nabi itu pergi. Saya ikut kintil. Apa istilahnya melu kiai itu? Mulazamah, ikut kintil kiai. Ustadz Saiful kemana, ya, santrinya ikut. Untuk apa? Begitu Nabi butuh sesuatu, wudhu, saya yang ngambilkan air. Nabi perlu kemana, saya yang bantu. Nah, setelah anak kecil ini anak kecil ya, ini perhatian semua ini. Anak-anak kecil ini membantu Nabi ngambilkan air wudhu, Rasulullah tanya begini. Satu kata, dua huruf, sal. Sal itu artinya, Jong, nak, kon jalu opo. Nah ini mau Nabi mau ngupahi, ngasih hadiah. Jadi kiai itu harus loman. Nah, jadi kiai itu harus loman, Pak Ustadz. Nah, Pak Kades kan loman, jadi pemimpin itu harus loman. Sal, Jong, kon jaluk opo. Nabi ingin ngasih hadiah karena sudah dilayani. Coba sekarang saya tanya pada anak-anak yang ada di sini semua, kompak jawabnya. Kalau sampean mau misalnya ngambilkan, nolong, bantu bapak ibu, terus sampean mau dikasih hadiah, terus yang mau ngasih hadiah itu nanya, kamu minta apa? Mau saya kasih, minta apa? HP. Apa lagi? Haji. Ngaji. Oh, dihadiahi ngaji berarti itu. Minta HP yang banyak. Setelah HP, selain HP minta apa lagi kira-kira? CB. Nah. Sepeda listrik. Nah. Umroh. Nah. Ini anak Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami
ketika Nabi mau ngasih hadiah itu suruh milih, sal, kamu minta apa Rabi'ah? Jawabnya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Arek cilik ini, arek cilik. As'aluka, saya ya Rasul minta kepada jenengan murafaqataka, gimana saya bisa tetap kintil jenengan, menemani jenengan, ngancani jenengan, tapi fil jannah, di dalam surga. Arek cilik loh, sing dipikir itu surga. Kan ini hebatnya ibu, bukan hebatnya anak kecil saja, hebatnya ibu. Kenapa hebatnya ibu? Karena sehari-harinya yo ketok ibu ne sholat, yo ketok ibu ne ngaji, yo ketok ibu ne nutup aurat, yo kelihatan ibunya tolabul ilmi. Anak yang sehari-harinya melihat ibunya seperti itu, yang ada di pikirannya ya yang baik-baik, yang surga. Lah saiki nih arek-arek ketok ibune HP-an, esuk HP-an, siang ngupdate status, no awan titik lapo. Kira-kira sing diminta anak itu adalah otomatis kompak. Ya itu. Ini hebatnya ibu di situ. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya kepingin ya Rasul, di dunia ini kan sama jenengan. Bagaimana tadi di surga juga kepingin sama jenengan. Sampai Nabi itu bukan tidak percaya, tapi ingin memastikan. Awa ghairu dzalik. Cung, apa gak njaluk liyane? Iku lho kanca-kancamu lho njaluk HP, sepeda, CB, mobil legend dan seterusnya. Lah kon lho, sik cilik sakmene kok sing dipikir kok akhirat. Temen ta? Anak ini menjawab dengan mantap, huwadak, niku mawon ya Rasul. Cukup itu. Nah, setelah itu Nabi menjawab, kalau memang kamu sudah mantap kepingin masuk surga dan surganya nanti bersama saya, jawaban Nabi adalah fa'inni ala nafsika bikathrotis sujud. Nek ngono kon kudu rajin sholat, rajin sujud. Sholat fardu wis jelas, ndak perlu diperbanyak. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya cukup. Sholat sunnah diperbanyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, kunci masuk surga yang kedua, dan ini surganya bukan surga yang endek-endekan, bukan surga pertengahan, tapi surga paling tinggi karena bersama Nabi, maka adalah banyak sholat, sholat fardu, sholat sunnah. Oke, cukup nggih? Ini dua kunci surga. Kalau kepingin masuk surga, surganya tinggi, satu rajin ngaji, dua rajin sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik para hadirin, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, kita doa. Berarti ini sudah terakhir ini. Nah, ya. Kita akan mengakhiri acara kita dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa yang akan kita panjatkan nanti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim, an-nabiyyil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mitra Muslim. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Kiai Haji Farid Dhaufir LC MSI selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Dompet Al-Quran Indonesia. Dan sesaat lagi kita akan dokumentasi sama-sama Ustaz kepada seluruh jajaran pengurus ya. Dimohon untuk hadir di panggung untuk kita bisa dokumentasikan sama-sama. Monggo Ustaz. Foto sama anak yatim terlebih dahulu Mas ya. Semuanya berarti di sini. Yang ini tadi, enggak, yang 4 itu. Yang 4 tadi. Sebentar, ada Ananda. Ya, Mitra Muslim, inilah rangkaian acara bersama Dompet Al-Quran Indonesia, tepatnya di kantor pusat Sarirogo di Ruko Citra City Blok R nomor 28, terkait tentang buka bersama anak yatim du'afa, dan temanya berbagi kebahagiaan bersama anak yatim ya. Dan para Mitra Muslim dimanapun saja berada, untuk bisa mengakses banyak program dari Dompet Al-Quran Indonesia, silakan nanti bisa dikunjungi saja di Instagram Dompet Al-Quran Indonesia ataupun juga di YouTube ya, Dompet Al-Quran Indonesia ya, terkait tentang program-program zakat, program-program Al-Quran ataupun program-program yang berkaitan tentang pemberdayaan ekonomi. Baik. Baik, terima kasih para satita-satida, para guru-guru, dimohon untuk bisa turun kembali sama para ananda-ananda. Baik,
Sebelum hadroh kita akan ngobrol sedikit terkait tentang program ya. Yang Ustadz Agung Puji Utomo selaku pengurus yayasan nggih. Monggo sama saya Ustadz nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, yang terhormat Ketua Dewan Pengawas Syariah Dompet Al-Quran Indonesia Kiai Haji Farid Dovir, kemudian juga pembina Dompet Al-Quran Indonesia Kiai Haji Syaiful Arifin, dan juga Bapak Kades Sarirogo, dan juga di sini pengurus Yayasan Dompet Al-Quran Indonesia, dan para amil Dompet Al-Quran Indonesia, dan para adik-adik yatim duafa di Sarirogo Sidoarjo. Alhamdulillah kita bisa terlaksana program ini, yaitu berkat dari Dompet Al-Quran Indonesia, lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat, infak, sodakoh ataupun juga wakaf. Di sini mitra muslim, sahabat muslim, ditayangkan via YouTube ya, secara live, dan juga mungkin bagi mitra muslim Bapak Ibu yang sekarang sedang mendengar melalui radio, baik itu di jalan, di rumah ataupun dimanapun berada. Alhamdulillah kami saat ini Dompet Al-Quran Indonesia bekerja sama dengan mitra muslim, Surara Muslim ya, yang tentunya kita dalam program Safari Dakwah Ramadan untuk membantu berbagi bersama saudara-saudara kita anak-anak yatim duafa. Tepatnya lokasinya ini di Sarirogo Sidoarjo, Jawa Timur. Alhamdulillah kami membantu adik-adik yatim, tentunya ini dari para donatur sekalian, Bapak Ibu donatur dimanapun berada. Alhamdulillah sahabat mitra muslim, kami dari Dompet Al-Quran Indonesia, yaitu lembaga amil zakat di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia, tentunya di sini memiliki program-program. Programnya apa saja? Ada 4 pokok program, yaitu program Education Care, program Economy Care, program Dakwah Care, dan program Humanity Care. Yaitu program Education Care, kita peduli terhadap pendidikan melalui program beasiswa untuk para anak-anak yatim duafa, beasiswa untuk anak-anak siswa yang berprestasi. Kemudian ada program Economy Care, tadi yang disebutkan program pemberdayaan ekonomi, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin duafa melalui program-program ekonomi pemberdayaan. Kemudian ada program Dakwah Care, bagaimana syiar Islam tersentuh kepada masyarakat, baik itu di pesantren, pelosok, sekolah, ataupun di masjid. Kemudian juga selanjutnya yang terakhir ada program Humanity Care, program kemanusiaan yang tentunya kita aktif juga dalam program bencana, program kemanusiaan. Tentunya jika ada program bencana kita turut membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan. Ataupun juga program Peduli Palestina yang merupakan saudara-saudara kita semuslim ataupun yang sekarang sedang mengalami penjajahan. Alhamdulillah Dompet Al-Quran Indonesia turut membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, ataupun mitra muslim, pendengar suara muslim dimanapun Anda berada, baik itu di YouTube ataupun juga yang sekarang mendengar melalui radio, alhamdulillah kami dari Dompet Al-Quran Indonesia bisa mengelola dana zakat, infak, sodakoh saudara-saudara sekalian. Insya Allah kita salurkan secara amanah, profesional, dan tepat sasaran. Nah, bagi Bapak Ibu ataupun mitra muslim pendengar dari YouTube ataupun radio yang mendengarkan suara ini, pengen berbagi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, pengen berbagi untuk saudara-saudara kita anak-anak yatim duafa, pengen berbagi untuk saudara-saudara kita bahkan yang ada di Indonesia sampai di Palestina. Caranya seperti apa? Silakan hubungi hotline kami di 0813 8500 2300. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen berbagi pada saudara-saudara kita yang membutuhkan,
baik itu anak yatim duafa, lansia, janda, ataupun juga saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah kita salurkan secara amanah, profesional, dan tepat sasaran. Bagaimana caranya? Silakan hubungi di WA 0813 8500 2300. Jadi silakan catat bagi yang pengen berbagi ya pada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang mungkin sekarang Bapak Ibu pengen berdonasi atau berbagi, yang mungkin sekarang mendengar melalui YouTube ataupun melalui radio Suara Muslim. Jadi silakan hubungi di nomor hotline kami di 0813 8500 2300. Insya Allah nanti akan kita layani program yang ingin dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena insya Allah kita lembaga resmi yang penyaluran secara amanah, profesional, dan tepat sasaran. Dan alhamdulillah kita lembaga yang diaudit dan mendapatkan sebagai kategori lembaga pelaporan terbaik dalam Basnas Award 2024 kemarin. Artinya penyaluran kita secara amanah dan profesional. Masya Allah, luar biasa. Itu baru tahun kemarin berarti Ustadz ya? Tahun ini. Oh tahun ini Ustadz ya? Oh, tahun 2024. Oke, tanya jawab ini ya? Iya, biar sedikit lebih panjang Ustadz ya? Okay. Tadi ada beberapa program, apakah termasuk di dalamnya ada program wakaf Ustadz? Ada, nah kita sekarang ada program wakaf, yaitu program pembangunan pesantren. Ya, pembangunan pesantren. Jadi saat ini Dompet Al-Quran Indonesia sedang membangun pesantren, nama pesantrennya Pesantren Olabis. Nah, pesantren Olabis yang sekarang lokasinya ada di Temas Batu Malang. Jadi kita itu pesantren tahfidz setara dengan SMA atau MA yang memang kita mendidik mereka, tujuannya adalah menjadi penghafal Al-Quran dan mereka belajar entrepreneur untuk disiapkan menjadi pengusaha. Jadi harapan kita sekarang membantu anak-anak tadi untuk sekolah di sana secara gratis dan bisa menjadi penghafal Al-Quran plus entrepreneur. Nah sekarang kita sedang membangun itu. Alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin 2022 pembebasan lahan dan sekarang 2023-2024 sekarang sedang pembangunan. Nah alhamdulillah monggo bagi yang ingin wakaf gitu ya, mumpung ini bulan suci Ramadan, betul, Mitra Muslim, insya Allah kita juga di sana pengasuhnya ada Kiai Haji Muhammad Soleh Drehem. Nah yang memang juga di sini kita menyalurkan wakaf dari Bapak Ibu dalam proses pembangunan itu. Oke, jadi sekarang dibuka wakaf untuk mitra muslim ya Ustaz ya? Mitra muslim. Ada pendengar. Itu Ustaz, ketentuannya ketika berwakaf atau bebas? Semakin banyak semakin boleh Ustaz? Nah ya semakin banyak semakin boleh. Bahkan kalau mungkin mau bangun secara keseluruhan, mungkin yang sekarang kita bangun itu ada satu asrama untuk santri, yang kedua ada masjid, yang ketiga ada akses jalan. Jadi akses jalan itu kita bangun paving block agar santri-santri mudah untuk mengakses dari jalan masuk ke masjid dan juga asrama. Nah kita membuka juga sekarang lagi butuh paving block. Nah itu kurang lebih itu kita membutuhkan dana nggak sampai 50 juta, 30 juta sekian. Dan itu kita sekarang membuka siapapun yang mungkin pingin wakaf di sana itu bisa menghubungi kami, itu kurang lebih per meter persegi itu 90.000 termasuk ongkos pemasangan. Masya Allah, 90.000. Iya, per boleh meter persegi. Banyak Ustaz ya, nggak boleh 1 meter boleh. saja. Boleh mungkin sampai 10 ataupun 100 silakan gitu ya. Insya Allah kita melayani, ya caranya tadi ya, pingin wakaf juga sama, hubungi di 0813 8500 2300. Oke, baik. Banyak mitra muslim program-programnya, selengkapnya nanti bisa mitra muslim akses. YouTube-nya ada Ustadz? Dompet Al-Quran Indonesia? Nah, kita ada di media sosial, di Instagram, Facebook, Dompet Al-Quran Indonesia, ataupun kalau Instagram @dompetalquran. Untuk YouTube kita juga ada, Dompet Al-Quran Indonesia. Dan untuk website juga ada. Website itu dompetalquran.or.id. Kalau pengen tahu profilnya, kalau mungkin pengen donasi melalui website, mungkin barangkali sambil rebahan, sambil mungkin dari jauh gitu ya, tanpa harus datang kepada kami, itu bisa silakan ketik saja givingisamazing.com. Jadi itu website isamazing.com. Nah, ataupun juga menghubungi WA tadi ya. Nanti kalau pengen
donasi secara transfer m-banking sekarang kan mudah gitu ya. Benar sekali. Itu juga bisa, melalui website juga bisa. Pengen tahu program-programnya, pengen tahu profil Deki, pengen tahu progres pembangunan pesantren, silakan lihat YouTube-nya Dompet Al-Quran Indonesia. Oke, jadi lengkap ya Mitra Muslim untuk bisa turut baik itu menunaikan zakat, boleh juga Ustadz ya? Zakat juga bisa, jadi karena kita lembaga resmi, zakat di kita juga bisa mengurangi pajak penghasilan. Jadi bisa menjadi pengurang. Barangkali ada yang ingin zakat mal, silakan mumpung Ramadan, insya Allah bisa mengurangi pajak penghasilan, nanti bisa dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Banyak Mitra Muslim program-program dari Dompet Al-Quran Indonesia. Silakan nanti untuk portofolio update terkini terkait tentang program wakaf tadi Ustadz ya. Itu ada di YouTube semuanya, tinggal dicari Dompet Al-Quran Indonesia kata kuncinya. Betul. Atau kalau yang saat ini milenial, para muda-mudi yang mau langsung untuk bisa bersedekah, infak ataupun wakaf, itu bisa hubungi WA ya di 0813 8500 2300. Oke, atau juga langsung bisa yang tadi Giving is Amazing Giving.com. Givingisamazing.com. Oke, baik. Terakhir Ustadz, harapan untuk Dompet Al-Quran Indonesia kepada Mitra Muslim karena tadi sudah mendapatkan penghargaan luar biasa pada tahun 2024 Ustadz nggih. Bulan Februari kemarin. Bulan Februari. Ya, harapannya di sini artinya kita bisa bekerja sama dengan Suara Muslim. Mudah-mudahan dari program-program yang dikerjakan oleh Deki karena bekerja sama dengan Suara Muslim bisa tersiarkan secara luas. Baik itu pendengar yang mungkin sekarang live nonton ataupun juga rekamannya nanti ditonton orang secara keberlanjutan. Artinya Suara Muslim juga bisa mendapatkan pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kantornya memang pusatnya di sini. Untuk pusatnya di sini dan ada beberapa cabang di Jawa Timur, Kalimantan sama Jakarta. Jadi kita 3 provinsi. 3 provinsi. Semoga kita doakan semakin banyak menyebar Ustadz di seluruh provinsi-provinsi besar dan juga harapannya semakin menambah manfaat Ustadz ya kepada para penerima manfaat dimanapun saja berada. Terakhir mungkin Ustadz, sampun untuk closingnya. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu yang sekarang mendengar bisa tergerak hatinya, pengen wakaf, pengen zakat, pengen infak, langsung aja ingat Dompet Al-Quran Indonesia. Silakan cek di media sosialnya, cek di YouTube-nya, websitenya, atau hubungi WA di 0813 8500 2300. Langsung saja, insya Allah niat baik ini mumpung Ramadan, ini Ramadan akhir, insya Allah tercatat baik dan berlipat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agung di sore hari ini ya bersama Dompet Al-Quran Indonesia. Dan untuk yang on air Mitra Muslim ini sekian, untuk yang YouTube masih lanjut ya. Habis ini ada penampilan dari Hadroh Al-Kausar dari Sidoarjo ya. Dan untuk Mitra Muslim, demikianlah rangkaian dari Safari Ramadan bersama Dompet Al-Quran Indonesia di kantor pusatnya di Ruko Citra City Blok R nomor 28 ya, terkait tentang berbagi kebahagiaan bersama anak yatim, dan semoga memberikan informasi dan juga yang bermanfaat untuk kita semua. Selengkapnya untuk informasi seputar Dompet Al-Quran Indonesia bisa dikunjungi websitenya, Instagramnya, termasuk juga YouTube-nya ya. Cara mudah berbagi dari manapun saja berada, tetap bersama Dompet Al-Quran Indonesia. Dan saya Dani Rahmati, kita pamit dulu diri. Untuk yang on air, untuk yang YouTube masih lanjut ada hadroh ya. Kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.